Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat-sehat bukan? Alhamdulillah, mudah-mudahan sama semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bu Farida di rumah, walaupun tidak bertatap muka langsung dengan anak-anak, alhamdulillah saya tetap sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran ini kita mulai seperti biasanya, tidak lupa kita membaca doa. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini senantiasa kita dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari materi pada hari ini. Kita awali berdoa, mulai. Bismillah. Baiklah anak-anak, kali ini Bu Farida akan menyampaikan materi fikih yang babnya adalah puasa. Apa sih yang dinamakan dengan puasa itu? Tentunya anak-anak tahu. Nah, di sini puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari perbuatan dan berbicara. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu anak-anak ya. Jadi segala sesuatu yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu pengertian dari puasa menurut istilah. Nah, selanjutnya di sini sudah dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi, maksudnya adalah dalil yang ada di dalam Al-Qur'an tentang puasa. Tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu adalah dalil mengenai puasa. Jadi anak-anak, Allah itu sudah menjelaskan bahwa puasa itu sudah dulu dijelaskan dalam Al-Quran, dan kita sebagai umat Islam wajib untuk melaksanakannya. Baik anak-anak, kalau di sini tadi puasa, nah Bu Guru tidak akan menerangkan banyak-banyak atau macam-macam puasa. Karena apa? Di sini macamnya puasa ada dua. Yang satu adalah puasa sunnah, yang kedua puasa wajib. Nah, Bu Farida di sini tidak akan menerangkan puasa sunnah karena puasa sunnah sudah kita pelajari kemarin pada waktu dalam keadaan lockdown, sehingga anak-anak dikasih tugas di rumah dan belajar di rumah bersama orang tua. Nah, sekarang akan saya jelaskan tentang puasa wajib. Macamnya puasa wajib itu ada 3. Di antaranya 1, puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa nadar, dan yang ketiga adalah puasa kifaroh. Kalau kita pada waktu bulan puasa Ramadan seperti ini, kita wajib untuk melaksanakan. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Kecuali untuk anak-anak yang masih kecil, itu dalam taraf pembelajaran. Untuk yang kedua, puasa kafarot. Apa sih puasa kafarot itu anak-anak? Tentunya mungkin belum kenal karena belum diajarkan oleh Bu Guru. Puasa kafarot itu adalah puasa nebus denda, artinya harus ditebus dengan puasa, terkena denda. Contohnya, di saat kalian misalnya melaksanakan haji, ada syarat wajibnya yang tidak atau dilanggar, maka akan disuruh berpuasa dendanya. Nah, itu harus dibayar, harus dilaksanakan puasanya. Itu namanya puasa denda yang disebut kafaroh.
Yang ketiga adalah puasa nadar. Bagaimana sih puasa nadar itu, Bu? Nah, contoh anak-anak, kemungkinan kalian nanti kalau sudah kelas 6 itu punya cita-cita. Seandainya, contoh aja, seandainya saya nanti lulus dengan predikat nilai yang terbaik, saya akan berpuasa 1 minggu misalkan. Nah, kalau sampean dikabulkan oleh Allah doa sampean, maka sampean wajib untuk melaksanakan puasa nadarnya tadi. Karena apa? Sebelum sampean mengucapkan itu sudah dicatat oleh Allah. Bahkan itu wajib untuk dilaksanakan. Kalau tidak, hukumnya bagaimana? Dosa besar. Tuh. Jadi saya ulang kembali bahwa puasa wajib di sini ada 3. 1 puasa Ramadan, yang kedua puasa kifarah, dan yang ketiga adalah puasa nadar. Berikutnya, syarat sah puasa. Yang pertama adalah orang Islam. Tentunya wajib. Kalau orang non-Islam bagaimana? Ya tidak wajib lah, karena dia bukan Islam. Itu. Yang kedua, berakal sehat. Berakal sehat itu alias tidak gila. Kalau kita melihat orang-orang yang di pinggir jalan yang sedang makan dengan lahapnya dan ketawa dengan sendiri, itu namanya apa? Nah, tentunya itu orang gila. Nah, orang seperti itu jangan dimarahi karena dia akalnya nggak sehat alias gila, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Apakah kalian mau menjadi seperti itu? Tentunya kita kan tidak ingin sehat sekali ya, baik lahir maupun batinnya. Yang ketiga, syarat sahnya apa? Suci dari haid dan nifas. Coba Bu Guru mau tanya, biasanya yang menjalankan haid atau yang berdatangan nifas atau haid itu orang laki-laki atau perempuan? Tentunya anak-anak rame nih ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, saya tunjukkan kalau orang yang mengalami haid ini, masa haid ini adalah orang perempuan. Bahkan tuh anak-anak kelas 4 di sini mungkin ada yang sudah datang bulan. Nah, itu tidak wajib untuk menjalankan puasa. Kenapa, Bu? Itu sudah idotanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadikan sampean dinamakan rukhsah, keringanan. Nah, berikutnya, apa itu nifas, Bu? Nah, nifas itu adalah orang yang setelah melahirkan keluar darahnya. Habis melahirkan mesti masih keluar darah. Nah, darah itu dinamakan nifas. Maka orang yang masih nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, berikutnya anak-anak, syarat sah puasa itu harus dilaksanakan di hari yang boleh puasa. Loh Bu, apakah ada hari yang tidak diperbolehkan untuk puasa? Ada anak-anak, kalau kalian belum paham maka akan saya sampaikan. Kalau yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa itu pada saat hari raya. Hari raya apa? Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, itu tidak diperbolehkan puasa. Walaupun puasa itu baik, tapi malah hukumnya haram. Ada lagi enggak selain hari raya? Masih ada. Di mana itu? Pada saat tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ya, yang dinamakan Idul Kurban itu loh ya. Itu dilarang orang berpuasa dan haram hukumnya untuk menjalankan puasa. Mungkin dari sini anak-anak, kalau memang ada yang belum memahami, ada yang ditanyakan apa tidak? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan masalah perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa? 1. Makan dan minum disengaja. Saya dulu juga pernah kecil anak-anak ya, mungkin karena saya mau makan di depan orang tidak berani, akhirnya kadang-kadang singitan ya, delik bahasa Indonesia seperti itu. Gak ada orang yang tahu aja aku minum kan tidak apa-apa. Nah, itu namanya makan dan minum disengaja, tapi singitan itu tidak boleh walaupun tidak ada orang yang tahu. Itu tidak boleh. Atau pura-pura lupa. Pura-pura lupa karena apa? Ada makanan di atas meja, rasanya kok enak banget. Saya edok-edok mencipi, edok-edok lupa.
dimakan, diincipi. Akhirnya bilang, loh kamu tidak puasa? Loh iya saya lupa. Nah, hatimu sudah menyampaikan bahwa saya pura-pura lupa, itu puasamu sudah apa? Batal. Itu namanya makan disengaja. Tapi sebaliknya, kalau kalian betul-betul lupa, walaupun habis satu piring, memang benar-benar lupa, itu tidak masalah. Itu namanya rezeki, ya. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa. Keluar darah, haid dan nifas. Ya seperti tadi sudah saya sampaikan bahwasanya inilah yang membatalkan puasa. Kalau memang sudah keluar darah, ya sudah tidak puasa walaupun tidak menjelang maghrib. Itu bagi anak perempuan atau orang perempuan. Dan nifas pun juga begitu. Kalau memang belum betul-betul bersih, tidak boleh untuk menjalankan puasa. Yang ketiga, muntah dengan disengaja. Bagaimana Bu? Maksudnya muntah dengan disengaja itu? Contoh, tangan kalian dimasukkan ke dalam mulut kamu sehingga kamu merasa huwek-huwek, keluarlah muntah. Itu namanya muntah disengaja. Dengan muntah kamu akan batal puasamu. Tidak boleh, sehingga kamu merasa enak aku wis muntah-muntah, saya gak jadi puasa, padahal kamu tadi sengaja memasukkan tangan ke dalam mulut. Itu namanya disengaja. Yang keempat, orang gila atau hilang akal. Ya tadi sudah saya sampaikan di depan tadi bahwasanya orang yang gila itu tidak wajib untuk menjalankan puasa. Dari sini anak-anak mungkin pelajaran yang fikih yang Bu Faridah sampaikan ini mudah-mudahan kalian diberikan Allah cepat memahami dan cepat menerima apa yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada tugas di rumah nanti sesuai dengan materi yang Bu Faridah sampaikan. Satu, menyebutkan syarat sahnya puasa, ya. Yang kedua, apa sajakah hal-hal yang membatalkan puasa? Itu aja, dua saja pertanyaan dari Bu Faridah. Nanti jawabannya dikumpulkan pada gurunya masing-masing. Untuk kelas 43 ke Bu Faridah, kelas 42 dikumpulkan atau disetorkan pada Bu Anjani. Untuk kelas 41 adalah Bu Widya. Demikian yang bisa saya sampaikan pesan dari Bu Faridah. Mudah-mudahan anak-anak sehat di rumah, jaga kebersihan. Jika tidak perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Seandainya keluar rumah silakan memakai masker, jangan lupa cuci tangan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.